Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, bagian 4, Perang Jawa. Situasi Yogyakarta yang semakin tidak menentu dapat dikatakan hanya menunggu waktu untuk munculnya konflik secara meluas. Tekanan terhadap rakyat semakin berat akibat persewaan lahan. Sentimen anti bangsa asing, khususnya penjajah Belanda, merebak di kalangan rakyat Yogyakarta. Campur tangan Belanda dalam lingkungan istana, terutama mengenai pergantian sultan, memicu perasaan kebencian terhadap bangsa asing. Diperparah lagi dengan kolusi maupun korupsi yang menjadi penyakit dan menggerogoti kewibawaan istana. Kesengsaraan rakyat diperparah dengan tingginya pajak yang harus dibayar. Saat itu sudah dikenal pajak lalu lintas dengan biaya yang sangat mahal. Dalam situasi yang sulit tersebut, kejahatan mulai merajalela, perampokan dan pencurian menjadi semakin berani dilakukan. Tidak tahan lagi dengan situasi yang ada, Pangeran Diponegoro akhirnya memilih jalan konfrontasi militer. Pangeran Diponegoro adalah putra tertua dari Sultan Hamengkubuwono III. Lahir pada 11 November 1785 dengan nama Raden Mas Mustahar. Sesuai dengan adat keraton, dengan pertambahan usia, namanya berubah lagi menjadi Raden Mas Antawirya. Sultan Hamengkubuwono III sebenarnya ingin mengangkat Raden Mas Antawirya sebagai putra mahkota. Namun, tawaran tersebut ditolak dengan halus. Raden Mas Antawirya memilih keluar dari istana dan tinggal dengan neneknya di Tegalrejo. Di masa dewasanya, Raden Mas Antawirya kemudian menggunakan gelar Pangeran Diponegoro. Gelar ini sebelumnya pernah digunakan oleh salah satu putra susuhunan Pakubuwono II dalam Perang Suksesi Jawa Kedua. Pada bulan Mei 1825, pemantik perang mulai muncul dengan bentrokan antara pasukan Diponegoro dan pasukan Patih Danurejo IV di Tegalrejo. Saat itu, Patih Danurejo IV hendak memancangkan patok-patok untuk pembangunan jalan raya baru di sekitar Tegalrejo. Pasca bentrokan tersebut, situasi sempat mereda, namun segera menjadi awal Perang Jawa ketika serdadu-serdadu Belanda menyerbu Tegalrejo. Tegalrejo berhasil direbut dan dibakar. Pangeran Diponegoro berhasil meloloskan diri ke Gua Selarong. Dalam catatan sejarah, Perang Jawa telah dipersiapkan 12 tahun sebelumnya. Ada atau tidaknya peristiwa Tegalrejo, Perang Jawa akan tetap berkecamuk. Selama bertahun-tahun, Pangeran Diponegoro membentuk jaringan rahasia beberapa bupati, demang, ulama, kaum santri dan petani. Melalui dukungan dana para bangsawan, Pangeran Diponegoro membeli persenjataan dari Prusia dan sekaligus membangun pabrik mesiu di pinggiran Yogyakarta. Dalam catatan M. Siricleves, setidaknya terdapat 15 pangeran dan 41 bupati yang bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Pasca pembakaran Tegalrejo, pertempuran segera berkecamuk di berbagai penjuru tengah Jawa. Dalam menjalankan operasi militernya, Pangeran Diponegoro memiliki para penasehat utama, yaitu Kyai Mojo, Pangeran Mangkubumi, dan Alibasah Sentot Prawirodirjo. Sedangkan Belanda menunjuk Jenderal Hendrik Marcus de Kock sebagai pemimpin pasukan. Belanda mengerahkan ribuan pasukan berkebangsaan Eropa. Mereka juga menarik pasukan yang bertugas di Minangkabau dalam Perang Padri untuk memperkuat pasukan di Jawa. Dan ditambah lagi dengan ribuan pasukan pribumi yang berasal dari Istana Yogyakarta, Surakarta, Legiun Mangkunegaran, Madura, Bugis, dan Ambon. Perang Jawa dikenal sebagai perang yang paling menguras energi Belanda. Ribuan pasukannya menjadi korban baik dari kalangan Eropa maupun pribumi.
Susuhunan Pakubuwono VI berhasil mengelabui Belanda dalam perang ini. Pasukan Surakarta diam-diam justru diperintahkan bergabung dengan pasukan Diponegoro. Pada masa awal pertempuran, pasukan Belanda dibuat kocar-kacir. Mereka hanya mampu bertahan di pusat-pusat kota, sedangkan pasukan Pangeran Diponegoro menguasai wilayah pedalaman. Pada bulan Agustus 1826, Belanda memulangkan Sultan Hamengkubuwono II dari pengasingan. Belanda menempatkan Sultan Hamengkubuwono II di tahta Yogyakarta dengan harapan bisa meredakan situasi. Namun, kehadiran Sultan tidak berpengaruh banyak. Beliau sendiri enggan untuk menghentikan berkobarnya Perang Jawa. Memasuki tahun 1827, Belanda mulai menerapkan strategi benteng Stelsel untuk menghadapi pertempuran gerilya pasukan Diponegoro. Strategi ini cukup efektif dalam menekan mobilitas pasukan Diponegoro. Awal tahun 1828, pada masa panasnya Perang Jawa, Sultan Hamengkubuwono II tutup usia. Tahta Yogyakarta dilanjutkan kembali Sultan Hamengkubuwono V. Menjelang pertengahan tahun 1828, situasi peperangan mulai berbalik arah. Pasukan Pangeran Diponegoro semakin tertutup ruang geraknya. Memasuki tahun 1829, beberapa pemimpin pasukan Diponegoro tertangkap. Pada 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dalam tipu muslihat perundingan di Magelang. Penangkapan ini mengakhiri Perang Jawa yang telah berlangsung 5 tahun lamanya. Belanda menderita kerugian yang sangat besar dalam Perang Jawa. Mereka kehilangan hingga 8.000 pasukan Eropa dan 7.000 pasukan pribumi. Perang ini juga menewaskan setidaknya 200.000 kalangan sipil. Dokumentasi sejarah memperkirakan bahwa Yogyakarta kehilangan nyaris separuh penduduknya. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.